menerima penyiksaan, upah tidak sesuai, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebelumnya, menjadi tindak pidana perdagangan orang, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di channel Rasio Hukum, channel edukasi dan konsultasi hukum secara gratis. Nah, teman-teman bisa melakukan konsultasi hukum gratis di nomor WhatsApp yang ada di komentar video kita ini. Kali ini saya bersama dengan Bro Hafiz lagi. Nah, akan mengulas tentang perlindungan pekerja migran Indonesia atau TKI kita yang ada di luar negeri. Sebelum kita lanjutkan, mohon untuk teman-teman untuk tidak men-skip video ini karena penjelasan yang satu dengan yang lain dia berkaitan. Dan mohon untuk tekan subscribe di channel YouTube kami dan tekan lonceng untuk update terus video-video terbaru kita. Tentunya mengedukasi saudara secara gratis. Langsung aja nih kita ke pembahasannya. Menurut Bro Hafiz nih, bagaimana kondisi daripada buruh migran kita atau pekerja migran Indonesia di luar negeri, kondisi-kondisi terkini lah. Terima kasih kepada Bro Zaki. Pembahasan kita kali ini tentang buruh migran ya. Bagaimana situasi buruh migran pada saat ini ya. Dimana sejak awal atau sebelum menjadi buruh migran, keadaan mereka sudah tidak baik-baik saja gitu. Kenapa mereka menjadi buruh migran? Karena keadaan di halaman mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Makanya jalan terakhir mereka adalah menjadi buruh migran. Dan ketika mereka menjadi buruh migran, apakah mereka mencapai apa yang mereka inginkan? Tentu tidak. Karena dari berbagai macam kasus yang beredar di media atau di media televisi atau media online, kekerasan yang terjadi pada buruh migran itu sering terjadi. Contohnya ketika buruh migran sudah sampai ke tempat tujuannya, mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan di kontrak perjanjian mereka sebelum berangkat. Dan selain itu, yang terjadi di sana, mereka mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan upah yang layak, atau mendapatkan perlindungan di sana. Dan banyak buruh migran kita yang ketika terjadi hal seperti itu, tidak tahu dan hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka. Nah, di sini itu yang kita edukasi ya. Bagaimana langkah-langkah ketika suatu persoalan tersebut terjadi. Mungkin itu. Nah, tadi sudah dijelaskan kondisi-kondisi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Bahkan ada sampai yang menerima penyiksaan, upah tidak sesuai, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebelumnya. Ini bisa jadi menjadi tindak pidana perdagangan orang, bro. Cuman kira-kira nih, menurut Bro Hafiz, apa sih penyebab daripada agenda seperti ini terjadi pada buruh migran atau pekerja migran atau TKI kita di luar negeri? Penyebabnya tuh apa sebenarnya? Kalau kita berbicara apa sebab mereka menjadi buruh migran kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ketidakadanya lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang layak atau upah yang layak di dalam negeri. Makanya jalan keluar adalah menjadi buruh migran. Dan ketika menjadi buruh migran, di sana mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Karena keterampilan atau pengalaman kerja sebelum berangkat itu sama sekali tidak ada. Pemahaman advokasi, pemahaman hukum ketika terjadi kekerasan atau ketika upah tidak dibayar atau upah tidak layak atau jam kerja penuh, itu yang belum dibekali dari sebelum keberangkatan. Selain tidak adanya keterampilan atau pengalaman kerja, ada juga tidak adanya jaminan dari khususnya negara yang menjadi wadah mereka
atau PT yang memberangkatkan mereka ketika mereka sudah pergi, seolah-olah tanggung jawab PT atau agen yang memberangkatkan mereka itu hilang. Itu sebab utama, dan mungkin secara hukum nanti dijelaskan oleh Bro Zaki gimana, apakah memang perlindungan seperti ini memang sudah diatur atau memang tidak ada, dan jika pun ada, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi yang terjadi di lapangan. Mungkin itu. Terima kasih penjelasan Bro Hafiz terkait kondisi-kondisi pekerja migran Indonesia kita di luar negeri. Memang benar begitu Bro Hafiz. Beberapa pekerja migran Indonesia kita yang mencoba konsultasi ke kita, dan dalam video ini kita coba akan menjelaskan solusi-solusinya. Ada yang menerima kasus salah penempatan kerja, misalkan seharusnya dia di sawit, dia ditaruh di sayur dan lain sebagainya. Ada yang upahnya dijanjikan sekian, namun pada saat di perusahaannya sampai itu tidak, bahkan ada yang tidak diberikan upah. Banyak kasus, teman-teman bisa cari di berita-berita atau di Google. Itu banyak pekerja migran kita itu menerima kekerasan, bahkan indikasi tindak pidana perdagangan orang itu ada. Kalau secara hukum, pekerja migran kita ini bro dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Walaupun nanti ada aturan-aturan di bawahnya seperti peraturan pemerintah penempatan kerja oleh BP2MI, peraturan Menteri Ketenagakerjaan bagaimana tata cara penempatan kerja oleh perusahaan. Nah, di sini sebelum saya memberikan solusinya, saya coba jelaskan bagaimana tanggung jawab PT atau BP2MI dalam hal menjaga, mengupayakan perlindungan hak daripada pekerja migran Indonesia. PT itu bertanggung jawab terhadap pekerja migran kita sejak awal bro. Jadi sejak dia menerima informasi sampai di menegosiasi perjanjian kerja. Nah, di perjanjian kerja ini, disinilah kita menentukan apa upahnya, bagaimana jam kerjanya, bagaimana penempatannya, dan lain sebagainya lah yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Nanti di sanalah awal mula dari kesepakatan itu. Inilah yang menjadi permasalahan ke depannya. Ketika mereka sudah di negara tujuan ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, PT di sini dia harus bertanggung jawab secara penuh. Baik itu menjadi negosiasi mediasi antara perusahaan di negara tujuan maupun dalam hal membawa kembali pulang pekerja migran Indonesia ini. Karena kalau sudah sampai di sana itu sudah bisa jadi PT ini dicabut izinnya oleh Dinas Ketenagakerjaan. Bisa juga ini menjadi perdagangan orang bro, ada kong kali kong lah di sana. Nah, di sini langkah apa yang bisa diambil oleh teman-teman TKI kita? Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PP tentang BP2MI, Permenaker tentang tata cara pendapat kerja oleh perusahaan, saya melihat di sana ada peran atasi ketenagakerjaan. Nah, teman-teman di sana bisa mengakses informasi, akses perlindungan melalui atase ketenagakerjaan yang berada di Kedutaan Besar Indonesia di wilayah negara teman-teman tempat bekerja sekarang. Di sana teman-teman bisa meminta mediasi, bisa meminta pertolongan secara advokasi, diminta untuk dilindungi, karena kebanyakan nih Bro Hafiz di negara-negara tempat teman-teman kita bekerja, pekerja migran ini, karena dia tidak diupah, itu ada salah satu kasus mereka itu sampai melarikan diri. Padahal mereka ini legal. Karena mereka melarikan diri, akhirnya mereka ditangkap oleh polisi. Mereka ditangkap oleh polisi, mereka menjadi pekerja yang ilegal. Ini kan gak adil. Mereka kabur karena upahnya tidak sesuai dan mereka ya dapat dikatakan tidak digaji. Nah, disinilah atase ketenagakerjaan yang mewakili pemerintah Indonesia memiliki peran untuk mengupayakan. Teman-teman bisa minta bantuan advokasi LSM yang ada di negara setempat gitu, misalkan Migran Care dan lain sebagainya. Dan juga di Indonesia sendiri dia punya namanya Kabar Bumi ya bro ya. Kabar Bumi Indonesia, itu teman-teman bisa konsultasi di sana juga dan meminta advokasi untuk dipulangkan, untuk dibayar hak-haknya, untuk dipenuhi hak-haknya begitu. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Teman-teman bisa mengadvokasi
melalui di negara asal, di negara Indonesia gitu. Melalui saudara atau orang tua misalkan, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu mengamini adanya peran daripada keluarga, seperti saudara, suami, istri, orang tua. Nah, mereka bisa melaporkan pihak PT itu kepada Dinas Ketenagakerjaan. Namun nanti dulu, jangan terlalu cepat ke secara litigasi atau persidangan. Nah, melalui non litigasi, melalui upaya-upaya untuk agar saudara diperoleh dulu hak-haknya, lalu dipulangkan, baru kita menempuh jalur litigasi begitu. Karena kalau saudara masih bermasalah di luar negeri, hak-hak saudara nanti akan terbengkalai gitu. Kita akan fokus di sana. Nah, gimana kalau atas ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan itu nggak mau? Nanti teman-teman bisa minta bantuan LSM atau organisasi bantuan hukum yang ada di Indonesia, ataupun organisasi bantuan hukum yang ada di luar negeri yang siap untuk membantu. Misalkan cara mendapat bantuan hukum secara gratis itu ada di video kami sebelumnya, cara mendapat bantuan pengacara secara gratis. Teman-teman juga bisa mengakses melalui LSM yang peduli terhadap pekerja migran gitu. Jadi teman-teman jangan langsung kabur. Terakhir, solusi dari kami, teman-teman pekerja migran Indonesia harapannya dapat membentuk organisasi pekerja migran Indonesia lah untuk satu wilayah misalkan gitu. Untuk beberapa, kalau di Indonesia kan namanya per kabupaten gitu. Nah, nanti ini akan konsolidasi, akan jelas nanti hak-hak teman-teman bisa saling komunikasi via WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga teman-teman terstruktur bagaimana cara advokasinya yang jelas, seperti organisasi Kabar Bumi Indonesia yang ada di luar negeri ini sangat besar bro ya. Nah, teman-teman bisa membuat organisasi seperti itu yang terstruktur. Nah, nanti kita juga di Indonesia tentunya, saya juga pribadi bro, ini saya minat untuk memperjuangkan hak-hak daripada pekerja migran Indonesia. Nah, kalau menurut Bro Hafiz nih, kedepannya harapannya lah, apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah agar atau gimana kira-kira kedepannya agar pekerja migran Indonesia kita ini terlindungi dari pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan, perdagangan orang, tidak diupah dan lain sebagainya yang bermasalah gitu. Kalau harapan saya ke depan sih, kalau bisa bro ya, karena yang kita tahu bahwa Indonesia ini adalah penyumbang kedua TKI terbesar atau buruh migran terbesar di Asia Pasifik maksudnya. Kalau bisa buka lapangan pekerjaan yang banyak di dalam negeri sendiri, karena meskipun gajinya menjanjikan di luar negeri, itu tidak bisa membayar kebersamaan bersama keluarga. Karena yang saya tahu, tidak ada orang yang mau menjadi buruh migran. Semua itu adalah tuntutan mereka menjadi buruh migran. Dan andaikan itu terjadi, maka pemerintah harus mempersiapkan, atau pekerja harus mempersiapkan diri. Dan jika menjadi buruh migran, persiapkan keterampilan, persiapkan pengetahuan, melek hukum atau pelajari bahasa. Yang paling penting, mungkin itu yang paling penting ya. Kalau harapan dari saya pribadi, harapannya untuk pemerintah ketika mengambil kebijakan atau peraturan apapun itu harus melibatkan perwakilan dari pekerja migran Indonesia itu sendiri. Karena pekerja migran itu sendiri yang paling tahu kondisi di lapangan, bagaimana mereka mengalami pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan tersebut gitu. Nah, mungkin itu saja dari kami, penjelasan sependek pengetahuan kami. Teman-teman bisa konsultasi di WhatsApp, atau ada kontak WhatsApp di link komentar kami, teman-teman bisa akses. Nanti kita bisa diskusi atau konsultasi secara hukum sependek pengetahuan kami, gratis teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe di channel YouTube kami. Jangan lupa tekan lonceng dan share video ini agar kami terus mengupdate video edukasi dan konsultasi hukum secara gratis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.